Ketika senja mulai redup, suara-suara dari kegelapan mulai berbisik dan malam menyimpan rahasia yang tak ingin kamu dengar. Namaku Adi, usia 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir di jurusan geografi. Sudah hampir 2 tahun, aku dan 3 temanku aktif mendaki gunung-gunung di Pulau Jawa, menjadikan alam sebagai pelarian dari tekanan hidup, kampus, dan kerasnya kota. Kali ini, kami berencana mendaki Gunung Rawageni, sebuah gunung yang belum terlalu populer dan katanya belum resmi dibuka untuk umum. Aku tahu resiko mendaki jalur ilegal, tapi itulah yang membuat kami tertarik. Gunung ini dikenal sunyi, belum terlalu dieksplor, dan menyimpan banyak cerita mistis yang simpang siur. Konon, ada jalur lama yang ditutup sejak tahun 1999 karena sebuah tim ekspedisi hilang tanpa jejak. Yang paling membuatku penasaran adalah satu catatan di forum pendaki. Kalau kamu ketemu pendaki berjaket merah, jangan ajak ngobrol. Lanjut jalan, jangan balik badan. Kami berempat, aku, Dika, Rangga, dan Hesti berangkat Jumat sore dengan kereta menuju daerah Leles. Lalu lanjut naik ojek ke basecamp Gunung Rawageni. Sampai di sana, kami disambut kabut tebal dan basecamp kosong. Hanya ada seorang penjaga tua yang duduk di depan warung kecil. Gunungnya lagi gak dibuka, nak, ucap pria tua itu. Cuacanya gak bagus, kabut bisa turun mendadak. Kami lewat jalur lama aja, Pak. Gak ke puncak, cuma pengen eksplor, kata Dika sambil menyodorkan rokok. Pak tua itu menatap kami lama. Jalur lama, anak-anak tahun 98 dulu juga ngomong gitu. Tapi sampai sekarang gak ada yang balik. Hesti mulai ragu, tapi kami sudah terlalu jauh. Akhirnya, dengan berat hati, Pak tua itu memberi kami arahan kasar. Lewat jembatan bambu, nanti kalian akan temukan jalan setapak. Jangan berhenti di pos bayangan, dan kalau malam, jangan jawab panggilan nama. Kami memulai pendakian pukul 8 pagi. Jalur setapaknya sempit, ditutupi semak, dan nyaris tidak tampak seperti jalur gunung pada umumnya. Tapi atmosfernya sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya angin yang berhembus lirih seperti bisikan. Di pos 1, kami sempat beristirahat. Di sana ada pondok kecil yang sudah roboh separuh. Di dindingnya tertulis dengan spidol pudar, "Jangan sendiri di antara jam 2 dan 3." Kami menertawakannya, tapi saat itu Hesti tampak tidak nyaman. Ia bilang pundaknya berat dan merasa seperti ada yang mengikuti sejak awal jalur. "Kita cuma berempat kan?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk. "Iya." "Emang kenapa? Kayak ada satu lagi di belakangku dari tadi." "Bayangan, tapi tiap kali aku noleh, kosong." "Dika, bercanda? Wah, dapat bonus porter dari alam." Kami melanjutkan perjalanan menuju pos bayangan, sebuah area datar dengan batu besar yang katanya dulu tempat tim ekspedisi 98 terakhir terlihat. Kabut mulai turun meski baru pukul 2 siang. Di pos bayangan itu, kami memutuskan makan siang. Tapi entah kenapa, meski kami sudah saling membagi ransum, saat diperiksa ulang, ada satu bungkus nasi tambahan yang tidak tahu milik siapa. Bungkusnya bukan dari warung yang kami beli. "Ada yang bawa lebih?" tanya Rangga. Kami semua menggeleng. Nggak mungkin salah bawa. Ini bungkusnya beda. Isinya nasi putih dan telur dadar gosong. Seketika, suasana jadi hening. Lalu, Hesti berbisik. "Itu menu yang katanya terakhir dimakan tim ekspedisi 98, ada di arsip blognya. Salah satu anak yang hilang." Aku merinding. Kami cepat-cepat merapikan barang dan lanjut naik. Tapi saat melewati percabangan jalur, kami melihat seseorang berdiri di kejauhan, sekitar 20 meter di atas.
Dia mengenakan jaket merah, membelakangi kami. Pendaki juga kali, gumam Dika. Di base camp cuma kita tadi, jawabku. Sosok itu tidak bergerak. Bahkan saat kami makin dekat, ia seperti menghilang di balik kabut. Kami langsung teringat tulisan di forum, kalau ketemu jaket merah, jangan ajak ngomong. Jangan balik badan. Hesti mulai panik. Aku mau turun. Serius, aku gak kuat. Tapi jalur turun sudah tertutup kabut. Kompas kami tiba-tiba mati. GPS tidak bergerak. Kami tidak bisa ambil risiko nyasar ke jurang. Kami putuskan untuk menginap di sebuah area datar tak jauh dari pos 2 yang kami temukan sebelum gelap. Di sana ada sisa api unggun lama, bekas tenda, dan potongan kain merah yang hangus sebagian. Mungkin ini tempat tim 98 terakhir kemah, gumam Rangga sambil menyalakan api unggun. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Sekitar pukul 1, aku mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Pelan, lalu berhenti. Lalu terdengar suara bisikan, "Dika." Dika langsung bangun. "Apa lu manggil gua, Di?" Aku menggeleng. "Bukan gue, Rangga." Suara itu terdengar lagi. Seperti seseorang yang berjalan mengelilingi tenda sambil memanggil satu-satu nama kami. Suaranya pelan, tapi dingin. Hesti mulai menangis dalam diam. Itu bukan suara manusia. Aku memutuskan untuk keluar, membawa senter. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jejak kaki ada 5, padahal kami hanya 4 orang. Dan yang lebih mengerikan, di atas batu tempat kami memasak air, ada tulisan samar, "Sudah ada yang baru, aku boleh pergi." Jantungku berdetak kencang. Aku sadar mungkin ada sesuatu yang belum pergi dari gunung ini. Dan sekarang dia sedang menunggu kami untuk menggantikannya. Kami bangun pagi itu dengan wajah kusut dan mata sembab. Hesti hampir tidak tidur semalaman. Suara-suara itu terus berputar di luar tenda, seperti irama yang menghipnotis. Aku mencoba menyangkal semuanya sebagai kelelahan atau efek oksigen tipis, tapi terlalu nyata. Pagi itu kami melanjutkan perjalanan, menyusuri jalur kabut yang belum juga reda. Pohon-pohon pinus menjulang seperti penjaga sunyi, dan tanah becek menyisakan jejak kaki kami. Atau setidaknya, yang kami kira hanya milik kami. Sampai pada satu titik, Dika berhenti mendadak. "Kalian dengar?" bisiknya. Kami semua diam. Ada suara tawa kecil, lirih, seperti anak kecil yang bermain. Tapi suara itu berasal dari jurang sebelah kanan, di mana tidak ada jalur pendakian. Rangga bergumam, "Gak masuk akal, gak ada pemukiman di sini." Kami lanjut mendaki. Tak lama, sampai di sebuah tempat lapang berbatu pos bayangan lama. Di sana kami menemukan sebuah tenda biru tua, usang, tapi berdiri rapi. Asap tipis mengepul dari arah belakangnya. "Siapa yang kemah di sini?" bisik Hesti. Kami saling pandang, mendekati tenda perlahan. Tapi saat sampai, tenda itu kosong. Namun, ada secarik foto di dalamnya. Foto 4 anak muda, 3 laki-laki, dan 1 perempuan, yang membuat darahku membeku. Wajah mereka sama persis dengan kami. Dan 1 orang lagi, seseorang di latar belakang yang memakai jaket merah, wajahnya buram, tidak terlihat jelas. "Ini foto kita?" Dika mulai panik. Ia membanting foto itu dan menyuruh kami turun. Tapi saat berbalik, jalur yang kami lewati sebelumnya tidak ada. Pohon-pohon berubah, tanah berubah. Tidak ada jejak kaki, tidak ada jalur. Seolah kami tersesat di dimensi yang berbeda. Rangga mengaktifkan GPS darurat di jam tangannya. Layar hanya menampilkan pesan. Sinyal hilang sejak 1998. Kami diam membeku. Aku gemetar, ada sesuatu sedang mempermainkan kami, bukan cuma menyesatkan.
matahari mulai tenggelam, kami memutuskan mendirikan tenda di area lapang di dekat batu besar. Kami saling berjaga, tapi sekitar pukul 11 malam, Hesti menghilang. Kami mencarinya kemana-mana dan berteriak memanggil Hesti. Kami menyusuri sekitar area, tapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya, di balik pohon, kami menemukannya. Ia berdiri sendiri, menatap langit, bibirnya komat kamit, dan di belakangnya ada sosok jaket merah. Tapi saat kami mendekat, sosok itu menghilang. Hesti pingsan di tempat, dan saat kami membawanya kembali ke tenda, di sakunya kami temukan ID card mahasiswa atas nama Maya, Universitas Jaya Mandiri, angkatan 1996. Kami tidak kenal siapa Maya. Tapi saat menelusuri catatan pendaki hilang dari blok lawas yang kami simpan di HP, kami temukan foto yang sama dengan kami tadi. 4 orang dengan sosok jaket merah di belakang. Dan salah satu nama dalam blok itu, Adi. Namaku sendiri. Kami bertiga duduk dalam diam. Hesti masih belum sadar penuh. Aku mencoba mengingat setiap langkah yang kami ambil sejak base camp. Tidak masuk akal. Seakan-akan kami bukan sekadar tersesat, tapi memang sengaja dibawa ke tempat ini. Dika memeriksa ID card, bertuliskan Maya itu lagi. Foto di kartu itu, meski lusuh, memperlihatkan wajah seorang perempuan yang sekarang terlihat sangat mirip dengan Hesti. Tapi tahun di kartu itu, 1996, membuat bulu kuduk kami berdiri. Sedangkan Hesti lahir tahun 2001. Kami memutuskan untuk tetap terjaga malam itu. Tapi pukul 2 dini hari, Rangga tiba-tiba menggigil. Tangannya menunjuk keluar tenda, ke arah batu besar. Di sana, dengan samar, kami melihat seseorang sedang duduk membelakangi kami. Rambut panjang, jaket merah. Sosok itu perlahan menoleh. Tapi sebelum kami bisa melihat wajahnya jelas, dia lenyap dalam kabut. Kami memutuskan untuk bergerak pagi-pagi sekali. Tujuan kami hanya satu, kembali ke base camp. Tapi jalur menurun yang kami ingat tidak ada. Semua tanda alam seolah telah diganti. Sepanjang jalan, kami melihat hal-hal yang mengganggu logika. Ada tas carrier tergantung di pohon. Kompas milik Dika memutar liar meski tidak ada medan magnet. Dan yang paling menyeramkan, sebuah papan kayu yang kami temukan tertulis, "Kamu sudah sampai. Kembali bukan pilihan." Rangga mulai kehilangan kendali. Ia menjerit, melempar tasnya, dan berlari tanpa arah. Aku dan Dika mengejar, tapi dia terlalu cepat hingga suara langkahnya terhenti mendadak. Kami temukan Rangga berdiri mematung di tepi jurang, matanya kosong. Di depan kakinya ada sepasang sepatu lapuk dan tulang belulang yang sudah menyatu dengan tanah. Rangga bergumam lirih, "Ini sepatu gue." Kami panik, tapi saat mencoba menariknya menjauh, tanah tempat kami berdiri tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu dari bawah yang bergerak. Kami mundur, tapi mata kami tertuju pada sesuatu di balik semak. Selembar foto lama, foto yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini wajah kami semua terlihat menua, seolah kami sudah lama tinggal di tempat ini. Di sudut foto itu tertera tanggal Juni tahun 1998. Aku mulai kehilangan rasionalitas. Bagaimana bisa? Siapa yang memainkan semua ini? Kami memutuskan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Berharap ada jalur turun dari sisi lain, tapi setiap langkah membawa kami ke tempat yang sama. Pos bayangan, lingkaran yang tak berujung. Hingga akhirnya kami bertiga berhenti. Napas kami tersengal, hari sudah mulai gelap lagi. Kami duduk, dan Dika berkata pelan, "Gue ngerasa kita udah mati di sini." Aku marah, membentak, tapi dalam hati aku juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba Hesti berdiri, tatapannya kosong.
Ia menunjuk ke arah kabut. Aku harus pergi. Dia udah nunggu. Sebelum sempat kami tahan, Hesti berjalan masuk ke kabut. Dan di detik berikutnya, kabut lenyap. Jalur tampak jelas. Pohon-pohon seperti membuka jalan. Dan di kejauhan, tampak seseorang berdiri. Kami mendekat. Sosok itu menoleh dan kali ini kami melihat jelas. Wajahnya mirip sekali denganku. Tapi lebih tua, mata kosong, kulit pucat. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kalian datang tepat waktu. Giliranku sudah habis." Dia perlahan menghilang, dan saat itu juga suara seperti ribuan bisikan terdengar dari segala arah. Aku pingsan. Saat sadar, aku berada di base camp. Sendirian, Dika, Rangga, dan Hesti tidak ada. Pak tua penjaga warung menatapku dengan wajah getir. "Kamu, Adi?" tanyanya. Aku mengangguk lemah. Dia menghela napas. "Kamu pendaki keempat yang turun sendirian sejak tahun 1998 dan semuanya bernama Adi." Aku duduk membatu di depan warung base camp, menatap kosong ke jalan tanah yang basah oleh embun pagi. Napasku pendek, berat, seolah paru-paruku tertutup kabut yang tak kunjung sirna. Di hadapanku, Pak tua penjaga warung menatapku seperti sedang melihat makhluk dari masa lalu. "Kamu, Adi?" Aku mengangguk. Sisa-sisa suara masih tercekat di tenggorokan. "Teman-teman saya, di mana Pak?" Pak tua tidak menjawab langsung. Ia membuka laci warungnya, mengeluarkan sebuah map kusam. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar foto. Aku mematung. Itu foto kami. Aku, Dika, Rangga, dan Hesti berdiri dengan latar belakang pos bayangan. Tapi yang membuatku menggigil, foto itu sudah menguning, sudut-sudutnya retak, dan di bagian belakang ada tulisan tinta pudar. Tim ekspedisi mahasiswa, Juni tahun 1998. "Apa maksudnya ini?" tanyaku nyaris berbisik. Sudah 4 orang yang turun sendiri sejak tahun itu. Semua mengaku bernama Adi. Semua bawa cerita yang mirip, kabut, jaket merah, dan foto ini. Aku gemetar, menatap tanganku sendiri. Rasanya ringan, terlalu ringan. Lalu aku sadar, tidak ada rasa lapar, tidak ada haus, bahkan napasku tidak membentuk embun. Aku berdiri, tergopoh, meninggalkan warung dan berjalan menuju gerbang base camp. Tapi saat melewati cermin kecil di dinding warung, aku berhenti. Bayanganku tidak ada. Aku berteriak, tapi tidak ada suara. Aku kembali ke Pak tua. Dia sudah tidak ada. Warungnya terkunci rapat, seolah sudah lama tak dibuka. Suara bisikan mulai terdengar lagi. "Sudah ada yang baru. Kamu boleh pergi." Aku terhempas mundur. Dunia berputar, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika mataku terbuka kembali, aku berada di hutan, tapi berbeda. Pohon-pohon menjulang kelam, langit kelabu. Di depan, Dika, Rangga, dan Hesti berdiri. Tapi bukan mereka. Wajah-wajah mereka putih pasir. Bola mata mereka kosong, pucat, dan saat mereka tersenyum, bibir mereka bergerak lambat, seperti boneka. "Selamat datang kembali, Di," kata Dika. "Akhirnya kita lengkap," ujar Hesti. Suaranya datar, hampa. Rangga mengangkat tangan, menunjuk ke arah batu besar di pos bayangan. "Lihat, itu fotonya." Aku berjalan mendekat. Di batu itu tertempel satu foto besar. Aku mengenali tempatnya. Pos bayangan. Di foto itu, aku dan 3 temanku berdiri. Tapi sekarang ada 5 orang. Satu sosok berdiri di tengah. Jaket merah, tangannya merangkulku. Wajahnya adalah wajahku sendiri.
tiba-tiba, ingatanku meledak seperti fragmen pecahan kaca. Aku ingat ekspedisi tahun 1998. Aku adalah bagian dari mereka. Kami tersesat, hanya aku yang selamat, atau aku pikir aku selamat. Setelah turun, aku menjalani hidup seperti biasa, tapi ternyata aku tidak benar-benar kembali. Aku hanya diantar turun, dan tubuhku, ragaku, tertinggal di Gunung Rawageni. Mungkin semua yang terjadi sekarang adalah pengulangan. Gunung itu mencari pengganti, dan setiap kali ada 4 orang yang datang, satu harus tinggal. Satunya akan menjadi adi berikutnya, penjaga jalur, korban yang menyambut korban berikutnya. Aku menatap mereka. Teman-temanku kini hanyalah bayangan. Suara kabut kembali menggema. Sudah lengkap. Kini kamu boleh pergi. Aku merasa jiwaku tercabut. Saat itu aku melihat cahaya kecil, sebuah titik terang di balik pepohonan. Aku berlari ke arah cahaya itu. Dan ketika aku lalui celah kecil itu, aku terbangun. Aku di rumah sakit. Selang di hidung, infus di tangan. Ibuku menangis di sampingku. Adi, kamu sadar? Dokter datang. Dia sudah 2 hari koma. Ditemukan pingsan di pinggir jalan desa Leles. Tidak ada jejak 3 temannya. Hanya dia. Aku menatap langit-langit putih. Di sakuku, saat aku pulang, aku menemukan foto itu. Kami berempat. Dan si jaket merah berdiri paling depan. Wajahnya kini tak lagi buram. Dan yang paling mengerikan, dia tersenyum ke arahku. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Tapi ingat, tak semua cerita berhenti saat videonya selesai. Bisa saja kisah itu masih mengintai di sekitarmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena malam esok mungkin giliran ceritamu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di senja berbisik.